Nah, gimana tadi udah tonton belum video yang saya update? Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak tergiur dengan hal-hal seperti itu. Teman-teman semuanya tidak perlu lagi khawatir dengan DC-DC yang datang ke rumah, dan jangan sampai Anda terjebak dengan jasa-jasa yang tidak jelas seperti yang saya uraikan tadi. Oke, kali ini yang mau kita bahas ada dua. Yang paling pertama, galbay selamanya dipinjol itu apa sih nanti resiko yang akan kita terima? Apakah ini masih aman atau gimana? Dan habis itu soal kunjungan dari DC Tunaiku dan sampai menawarkan si debeturnya untuk ke kantor polisi. Si debeturnya menawarkan si debt collectornya udah ke kantor polisi aja. Ini yang mau kita bahas ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang mau bergabung sebagai membership di channel ini, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan Anda juga yang ingin konsultasi langsung sama saya juga boleh tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, pilih scroll ke bawah, telepon Medi Bro nih ya, di sana ya buat teman-teman semuanya. Oke, saya ambil dulu yang dari Tunaiku dulu lah ya. Tunaiku dulu yang kita bahas sesuai dengan yang disampaikan juga. Oke ya, ini dia dari mana ini ya, ini sebenarnya agak panjang dia. Oke, yang dari sini aja. Didatangi ketiga kali sama DC Tunaiku, berarti didatangi untuk yang ketiga kali. Ini ingat ya buat teman-teman semuanya, Tunaiku ini adalah produk dari Amarbank. Jadi dia itu Tunaiku dan Amarbank itu satu ya buat teman-teman semuanya. Datang dengan muka asem dan garang. Ya udah saya pakai muka males, tapi setelah dia ngotot, saya lebih ngotot lagi tanpa kasih kesempatan dia bicara. Saya tantangin kalau mau bawa deh saya, tapi ke kantor polisi, bukan ke kantor DC. Oke, gini dulu Pak, kita pintas dulu nanti buat teman-teman semuanya ya, biar juga tahu. Kalau misalnya kita didatangi oleh debt collector, sebelum kita berbicara dengan debt collector, itu dicek dulu kelengkapan debt collectornya sesuai dengan POJK yang ada juga. Yang mana debt collector atau pihak pinjol atau pihak dari penyedia layanan pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector dan habis itu menurunkan debt collectornya ke lapangan untuk sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan untuk melakukan penagihan, itu wajib dilengkapi pertama ID-card ya, identitas mereka yang jelas sesuai dengan data KTP mereka juga. Habis itu surat kuasa, yang mana surat kuasa ini benar-benar ditembuskan dia adalah perwakilan dari sebuah perusahaan yang diwakilkan untuk menjemput tagihan kepada kita. Yang ketiga adalah sertifikat profesi di bidang penagihan, yang mana sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga yang telah diresmikan atau yang telah dilegalkan oleh OJK. Ini penting ya, jadi jangan kita langsung mentang-mentang mereka bilang oh kami dari ini. Ya kita penting dulu mana surat perintahnya, surat kuasanya mana, ID-card-nya mana, sertifikat profesi di bidang penagihannya mana. Nah, pasti nanti kalau misalnya ada debt collector yang tidak lengkap kan kita pasti terjadi tuh perdebatannya ya kan. Itu nggak ada masalah, sampaikan aja saya ini tahu aturan dan tahu prosedur. Dan lagian yang mau Anda tagih ini adalah hutang-hutang saya. Hutang-hutang ini sifatnya privasi, bukan umum. Jadi saya nggak mau berbicara soal hal menyangkut pribadi saya kalau tidak jelas Andanya dari mana. Ya, kalau dia masih ngotot juga dengan segala ocehan mereka, dengan segala pokoknya macam-macam lah yang mereka lontarkan, teman-teman bisa rekam video aja ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Dari sampai mana tadi tuh? Saya lebih ngotot lagi tanpa kasih kesempatan dia bicara. Saya tantangin kalau mau bawa deh tapi ke kantor polisi, bukan ke kantor DC. Dia terus meminta kapan dibayar. Saya tetap bilang nggak bisa bayar, saya nggak ada uang dan tetap nggak bisa bayar. Ujung-ujungnya dia bilang hargailah dia, udah datang, adalah ganti uang bensin. Ya udah saya kasih 35.000 seadanya, lalu dia dengan muka kesal pulang tanpa pakai sopan santun, nggak punya adab buat saya, bodoh amat, saya tetap akan hadapi DC. Oke, itu nggak ada masalah sih soal mau menghadapi DC, cuman permintaan uang bensin ini rasa saya ini jatuhnya ke pungutan liar nggak sih gitu loh. Kalau misalnya dia bilang
dia terus meminta kapan dibayar, saya tetap bilang nggak bisa dibayar, saya nggak ada uang dan tetap nggak bisa. Ujung-ujungnya dia bilang hargailah, dia udah datang, gantilah uang bensin. Uang bensin apa? Dia itu datang diperintahkan oleh perusahaan dia, ya kan? Kita ini telat bayar, kita dibebani dengan denda, ya kan? Kita tidak mampu bayar, nama kita tercatat, dan kedepannya kita akan dirugikan dan kita tidak bisa lagi meminjam di perbankan manapun. Sekarang dia minta-minta dengan seperti itu dengan dalih uang ganti bensin, dan inilah yang perlu teman-teman cek lagi dan jangan mau dimanfaatkan dengan hal-hal seperti ini, ya. Tapi kalau memang dia tidak minta tapi ada nawaitu dari teman-teman semuanya untuk ngasih, itu kembali ke diri Anda aja. Tapi kalau sampai dia minta-minta seperti ini, nanti akan datang lagi dengan orang yang berbeda, datang lagi dengan orang yang berbeda, ya. Takutnya dia itu bukan malah fokus ke tagihannya, tapi lebih fokus bagaimana dia bisa mengambil pungutan liar tadi, gitu loh, ya. Jadi jangan mau ya, buat kedepannya, buat teman-teman semuanya, tolong dikasih efek jerah. Depлекtor yang minta-minta uang bensin kayak gitu, kalau bisa nggak usah gitu loh, ngapain, ya. Kecuali Anda ada inisiatif, mereka tidak minta tapi Anda ada inisiatif, oke saya kasih lah, nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah meminta dan Anda mengasih, takutnya nanti dimanfaatkan hal-hal seperti itu, ya Pak ya. Dan habis itu kalau sampai Bapak bilangin harus dibawa ke kantor polisi, itu juga nggak harus juga Pak. Nggak harus juga. Lain hal kalau misalnya mereka memancing keributan, mereka sengaja bikin onar, nggak ada masalah juga kan. Tapi kalau sejauh mereka masih prosedur, memang tepat sasaran, mereka melakukan penagihan dan cara-cara mereka itu tidak melanggar dari SOP yang ada, itulah ladenin aja. Tapi dengan catatan ya buat teman-teman semuanya, terlepas dari mau Tunaico atau pinjol lainnya, yang paling terpenting adalah Anda cek kelengkapan ini gitu loh. Karena kita takut juga kan, takutnya yang datang itu cuman orang-orang yang tahu dengan data Anda, habis itu terjadilah pemanfaatan. Ini yang mau kita atasi, jangan sampai teman-teman dimanfaatin dengan bahasa bahwa Anda berhutang. Mereka dapat data sedikit, entah dari mana dia dapat data, habis itu dilakukan sembara, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong penting untuk kita cek kelengkapan dari si deplector. Habis itu ini mungkin juga bisa mewakili ya, karena hampir setiap saya live, setiap saya memberikan edukasi dimanapun, pertanyaan tentang aman Galbay ini tidak pernah tertinggal. Dan ini saya rasa bisa membungkus semuanya untuk menjawab semua pertanyaan dengan kata aman. Oke. Ini dari Mbak H ya, dia bertanya sini, Bang mau tanya, kalau mau Galbay selamanya gitu aman nggak ya? Oke, kawan, sebelum bertanya soal Galbay, Anda sudah tahu belum arti Galbay itu apa? Galbay itu gagal bayar. Pemicunya ini bukan tidak mau ya, tapi pemicunya dari kita gagal bayar ini adalah tidak mampu sama sekali, karena memang benar-benar uang kita nggak ada. Jadi harus dipahami dulu, jangan galbay kata orang, galbay kata kita. Galbay itu artinya gagal bayar, jadi kita gagal, nggak bisa kita lagi untuk membayar. Faktanya kenapa? Apa yang memicu kita galbay ini? Karena uang kita, uang yang mau dibayarkan itu sudah tidak ada. Jadi ini harus dibedakan dari teman-teman semuanya, antara tidak mampu, benar-benar duit tidak ada, dengan tidak mau. Jadi jangan asal orang nyebut galbay dia nyebut galbay, orang nyebut japo dia nyebut japo, orang nyebut galop dia nyebut galop, tapi dia nggak tahu artinya gitu loh. Ya, jadi kalau teman-teman menyampaikan galbay, galbay itu adalah gagal bayar, pemicunya uang tidak ada. Oke, daripada kita memaksakan diri, uang yang tidak ada menjadi ada, akhirnya terjadi gali lubang tutup lubang. Galbay adalah pilihan yang tepat. Oke, galbay adalah pilihan yang tepat. Itu buat teman-teman semuanya. Jadi Anda nggak perlu memaksakan diri harus lanjut membayar dengan cara ngambil di aplikasi ini, ngambil di aplikasi ini, ya. Oke, habis itu pertanyaannya, galbay selamanya gitu aman nggak ya? Walaupun saya nggak tahu nih konsep aman dalam pemikiran teman-teman semuanya. Oke, prediksi kalau memang Anda galbay, satu-satunya resiko yang akan Anda miliki, yang akan Anda dapati adalah BI checking atau fintech data center. Ya, sisanya ini hanya pengendalian dari pemikiran Anda aja. Sejauh Anda mampu mengendalikan pemikiran Anda, insya Allah Anda mau galbay di pinjol manapun itu aman. Karena aman atau tidaknya tergantung daya dalam pemikiran kita. Kita memikirkan ke arah yang mana, kita memikirkan ke hal yang mana. Yang kita pikirkan selalu berulang-ulang kali itu apa gitu loh.
ya kan? Kan kebiasaan teman-teman semuanya itu yang Anda pikirkan berulang kali, DC datang ke rumah, kita malu. DC datang ke rumah, nanti teriak-teriak. Coba dibalikkan, bagaimana kalau semua ketakutan yang kita pikirkan tadi itu tidak terjadi, apakah kita hanya berdiam diri seperti ini? Ya, ini harus seimbang buat teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda itu hanya mampu untuk menekan diri Anda saja, tapi Anda tidak mampu membawa diri Anda untuk keluar dari semua ketakutan yang Anda pikirkan selama ini. Ya, ini penting buat teman-teman semuanya. Jadi kalau kita hanya mengikuti drama yang ada, sehingga Anda sibuk mencari aman nggak ya, aman nggak ya, walaupun dalam asumsi saya atau beberapa orang yang menyampaikan kata aman itu tidak ada kunjungan DC lapangan, tidak didatangi, kalau itu bukan ranah Anda sebenarnya. Kan sudah saya bilangin tadi, galbay itu gagal bayar dipicu karena uang tidak ada. Jadi kita toleh kanan kiri muka belakang, faktanya uang kita sudah tidak ada, kita mau ngapain? Ya, mau tidak mau kita galbay. Terus kita bermasalah dengan DC yang datang ke rumah. Tanyain ke diri Anda, permasalahan yang paling besar itu apa sebenarnya? Apakah Anda sedang berbohong? Apakah Anda sedang menutupi dari orang sekitar? Atau Anda sedang mensandiwarakannya? Kalau memang Anda sedang mensandiwarakan atau menutupi dari orang sekitar, saya harap cari waktu-waktu tertentu, seperti di video-video sebelumnya saya jelaskan. Cari waktu-waktu tertentu, cari momen-momen yang pas, ceritakan sama keluarga siapa yang paling Anda takuti. Tapi kalau Anda bilangin ini malu sama tetangga, ini nggak perlu Anda pikirkan juga. Ya, tetangga itu urusan mereka. Yang penting urusan kita. Lagian ketika kita miskin pun, kita nggak minta sama tetangga. Jadi nggak harus juga problem ini terlalu berlebihan kita memikirkannya. Ya, jadi kalau pertanyaannya tentang galbay selamanya apakah aman? Ya konsepnya aman, tergantung dalam pemikiran Anda. Kalau risikonya yang paling fatal ya itu tadi, BI checking. Ya, buat teman-teman semuanya. Habis itu ini ada yang bertanya lagi, dia menyampaikan sini, Bang Medi, saya punya hutang pokok di Julo 5 juta, sekarang udah 11 juta bunganya. Saya kaget, saya udah nggak ada penghasilan tetap. Tapi saya niat bayar cuma 20.000 seminggu, itu lebih baik dibayar seminggu 20.000 apa dibiarin aja, mohon pencerahan. Kadang nggak logis juga ya kan. Utangnya sudah mencapai 11 juta, dia mau bayarnya 20.000 seminggu. 20.000 seminggu itu jangan-jangan itu hanya untuk bayar dendanya aja, karena dendanya aja bisa jadi 20.000 per hari gitu ya kan. Jadi nggak logis juga. Jadi kalau misalnya Anda hutangnya 5 juta, tiba-tiba hari ini Anda ditagih sebesar 11 juta, OJK kan selalu konfirmasi tuh, bahwasannya bunga pinjol itu tidak boleh melebihi 100%, baik bunganya, biaya layanan, denda, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam hal itu, pokoknya tidak boleh melampaui 100%. Jadi kalau misalnya Anda telat bayarnya utang pokoknya 5 juta, Anda telat bayar misalnya 2 bulan, 3 bulan, sebanyak-banyaknya Anda cuma boleh ditagih 10 juta. Dan ini pun terkadang juga belum tentu Anda mampu. Sekarang Anda sudah ditagih sebesar 11 juta. Jadi saya harap buat yang bertanya, coba ini dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan aja. Dan untuk Anda mencicil 20.000 per minggu, rasa saya itu urungi aja dan simpan aja duit Anda, itu tidak berpengaruh juga, yang mana itu hanya merugikan diri Anda sendiri. Ya, jadi kita pertimbangkan juga lah, ada keseimbangan juga. Lain hal kalau memang ada kesepakatan, misalnya hutang itu 11 juta, Anda cicil seminggu 500.000 misalnya gitu kan, selama berapa minggu nih baru selesai, itu masuk di akal juga. Tapi kalau hutang 11 juta Anda cicil 20.000 seminggu, ini butuh berapa tahun itu untuk mengumpulkan sebanyak 11 juta gitu loh ya. Jadi terkadang buat teman-teman itu pikirkan juga lah dengan matang gitu loh. Kadang nggak nyambung pun dipaksain. Nah ini buat teman-teman semuanya, jangan beranjak dulu. Ini saya mau melanjutkan untuk video tentang penghapusan data dan backup data yang selalu menghantui Anda, yang selalu mendorong Anda untuk menggunakan jasa itu, padahal itu penipuan. Simak ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB. Ini mohon maaf banget ya, tadi malam saya nggak sempat live. Buat teman-teman mungkin para subscriber dari Solusi Utang itu menantikan ya, karena live rutin saya itu setiap malam minggu. Karena berhubungan saya kurang enak badan tadi malam itu gitu, habis itu batuk gitu kan. Jadi kayak mana mau live gitu, tenggorokan gatal gitu. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman semuanya. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya akan ganti juga kok untuk kita lanjutkan live. Oke, ini banyak yang menyampaikan tentang hutang lunas tanpa perlu dibayar, hanya menggunakan
satu hal ini katanya kan. Ini laporan dari teman-teman yang mana mereka berlangsung mungkin mencari edukasi ataupun motivasi berada di TikTok dan habis itu menemukan juga di beberapa Instagram, menemukan juga di Facebook juga. Yang mana di sana untuk kita melunasi pinjol legal, kita cuma butuh mengandalkan data kita aja. Nanti yang bersangkutan akan menyediakan kontak-kontak fake dan segala macam. Nanti kalau cairnya 18 juta itu ada adminnya 1 juta, kalau cairnya 20 juta ada adminnya 2 juta, dan pokoknya seperti itulah konsepnya. Ini buat teman-teman semuanya, please. Saya selalu berulang kali menyampaikan sama Anda. Asalkan sudah ada penawaran-penawaran jasa seperti itu, ending akhirnya adalah mengarahnya ke penipuan, kalau enggak pemanfaatan data-data yang ada. Yang jelas ya, apalagi sudah membayar admin di awal, kalau memang seperti itu konsepnya, kenapa hutang itu tidak dibayarkan aja? Itu real penipuan ya buat teman-teman semuanya. Saya nggak ada kepentingan lain selain saya membukakan kembali pemikiran Anda di sini, supaya jangan terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Saya berulang kali menyampaikan sama Anda. Kepanikan yang Anda alami hari ini, ketakutan yang Anda rasakan hari ini, itu adalah cuan bagi mereka. Semakin Anda ketakutan, semakin Anda kepanikan, semakin Anda stres, ya, dengan berbagai hal ancaman yang dilontarkan oleh pinjol, bisa dimanfaatkan orang lain menjadi uang dan penghasilan tambahan untuk mereka. Ya, bahkan itu bisa juga menjadi penghasilan utama untuk mereka gitu. Bayangin orang ini kan, saya selalu mengibaratkan teman-teman semua ini sama ibarat orang yang sedang sakit. Sakitnya itu lumayan parah dan Anda belum menemukan obat apapun. Ya, ketika ada orang yang mengaku dia mampu untuk mengobati penyakit Anda, ya Anda akan percaya dong, karena bagi orang sakit bagaimana bisa sembuh. Ini aja bagi mereka nggak ada pemikiran bahwa oh ini obat adalah racun, dosisnya tidak sesuai dengan tubuh dan segala macam. Mereka tidak peduli. Ya kan, taunya kapan? Setelah obat itu diminum. Setelah obat diminum ternyata penyakitnya tambah parah. Bahkan sampai dengan kematian gitu loh ya. Di situ orang baru sadar. Nah, sebelum hal itu terjadi buat teman-teman semuanya, tolong dicek lagi. Ini dosisnya menyesuaikan enggak? Gitu loh. Misalnya ada yang menawarkan untuk melunasi hutang dengan cara berhutang. Konsepnya seperti apa? Ditambah lagi dengan biaya admin di awal. Ini sudah mengarahnya ke penipuan. Begitu Anda transfer dana di awal, Anda transfer, kan ada juga yang ceritakan sama saya. Oke, dia tergiur nih karena ada pencairan yang sangat besar, ya kan? Pencairannya sampai 30 juta. Oke. Habis itu dia diminta dulu membayar namanya uang admin 300.000. Begitu dana dibayar, habis itu ada lagi, dia masuk lagi. Dengan dalih entah uang OJK, entah uang apa, nambah dari nominal 300.000 yang di awal, itu dinaikkan menjadi 1 juta. Misalnya gitu. Begitu sudah dikirim, ada lagi. Ya, dengan dalih, Bu, nanti kalau duitnya sudah masuk itu akan dibalikan lagi dan segala. Ini nggak akan ada. Ya, kalau itu penipuan real, penipuan buat teman-teman semuanya, itu kebanyakan mendapatkan gara-gara ada di Instagram. Itu memang banyak mereka pasang-pasang hal ini. Anda mau cair sekian, bayar sekian. Mau cair sekian, bayar sekian. Ini buat teman-teman semuanya, pertimbangkan dengan logika Anda. Hal-hal seperti itu real, semuanya penipuan. Habis itu kita beralih ke dunia per-TikTokan. Di TikTok saya perhatikan juga banyak laporan dari teman-teman semuanya yang masuk, yang mana ada penawaran penghapusan data melalui IT, ada penawaran pembackupan data, ada penawaran berbagai macam versi. Ya, yang jelas buat teman-teman semuanya, ini juga rombongan mereka. Semuanya rombongan mereka. Terkadang ada teman-teman yang menyampaikan, Bang, mereka mempunyai VT, Bang, mempunyai PT, mempunyai CP. Ya kalau hal itu aja sih nggak ada masalah. Koperasi juga mempunyai PT itu, tapi belum tentu terdaftar di OJK. Berbadan hukum sih nggak ada masalah gitu loh. Cuman poinnya yang mereka lakukan ini nggak ada efeknya sama sekali. Backup data itu data apa yang mau di backup, kawan-kawan? Sehebat-hebatnya mereka, lebih hebat pihak pinjol. Ya kan? Pinjol ini melepaskan uangnya nggak sia-sia. Jadi teman-teman, sudahlah, kan saya sudah bilang, ini risikonya nggak ada yang berat loh. Galbay pinjol ini risikonya satu-satunya, nama Anda masuk kalau nggak ke fintech data center, kalau nggak nama Anda masuknya ke pusat data fintech lending. Kalau pinjolnya agak besar dan mempunyai akses, dan paling masuk ke Slick, nggak ada di luar itu gitu loh. Sisanya tambahannya Anda digencarkan dengan penagihan debt collector. Supaya apa? Supaya Anda ketakutan. Dan ini orang-orang yang mengaku bisa backup data, bisa hapus data, ini real memanfaatkan ketakutan Anda yang diancam oleh debt collector tadi. Ya kan, dengan dalih menyelamatkan, menghentikan sebar data dan segala, itu nggak ada. Ya, jadi buat teman-teman semuanya,
Selain kita berhadapan dengan debt collector, sebenarnya orang-orang yang melakukan penipuan-penipuan ini juga banyak. Saya pun nggak bisa menghentikan hal itu karena saking banyaknya jumlah mereka. Jadi tinggal dari teman-teman semuanya, tinggal pakai analisa, pakai logikanya. Ini tujuan saya ke sini melihat satu konten, ini saya untuk bebas dari jeratan hutang karena udah capek untuk berhutang. Sekarang saya diarahkan untuk backup data dengan bayar sekian persen. Tanyakan kemampuan Anda. Kalau memang harus bayar sekian, kenapa nggak saya bayar aja langsung ke aplikasinya? Ya kan? Itu yang paling pertama. Dan habis itu buat teman-teman, tentang hapus data. Berulang-ulang kali saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Hapus data itu tidak ada. Ya. Kenapa tadi masih ada yang curhat dia sudah kehilangan uang dia sebanyak 700.000 di awal. Akhirnya nggak ada. Dan orangnya ketika dia komplain malah diblokir. Ini kecerobohan teman-teman semuanya. Jadi karena rasa takut, terkadang pemikiran yang luas itu malah tertutup. Malah ikut serta kebungkam juga gitu loh. Ya, ini buat teman-teman. Makanya hapus-hapus data itu nggak ada. Itu hanya penipuan. Ya, habis itu mereka bilangin memindahkan pemanggilannya. Biarkan ini masuk ke sini dan segala macam. Nah, udahlah. Kembali ke diri teman-teman juga gitu loh. Sebenarnya banyak sih hal-hal itu gitu loh. Cuman Anda itu kembali ke kemampuan pemikiran Anda aja. Semakin Anda ketakutan, semakin besar peluang Anda akan masuk ke dalam dunia penipuan. Ya, semakin Anda ketakutan, semakin besar Anda akan dimanfaatkan oleh orang-orang. Semakin Anda ketakutan, semakin besar hutang yang Anda bikin. Ya, buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, yang terakhir, ini jasa melunasi hutang dengan berhutang. Dengan sistem bagi hasil 40, 60, atau 50, 50. Terkadang bukan hanya semata menggunakan data kita juga harus bayar admin di awal dengan dalih ini membeli amunisi untuk membuat kontak fake dan segala macam buat teman-teman semuanya. Kontaknya oke, fake. Ya, kontak fake itu menandakan bahwa kontak itu aktif tapi bukan dari orang yang kita kenal. Oke, nggak ada masalah hal itu. Yang jadi masalah adalah data yang Anda gunakan ini data pribadi Anda, data real Anda. Ya, orang-orang yang menawarkan Anda untuk meminjam lagi di tempat lain itu, orang-orang yang data dia sudah tidak bisa digunakan di pinjol. Makanya dia memanfaatkan Anda yang baru mau jatuh tempo. Ya, atau menguras limit-limit pay letter, menguras limit-limit yang ada dalam pinjaman itu. Ini perlu kesadaran teman-teman semuanya. Jadi auto lunas tanpa bayar dengan mengikuti cara ini, itu bohong, yang rugi diri Anda sendiri. Ya, makanya saya mengambil kesimpulan buat teman-teman semuanya. Di dalam video saya itu saya selalu menyampaikan, kalau memang Anda tidak mampu bayar, daripada gali lubang tutup lubang, mendingan cabut kartu Anda, hapus WA Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Kan saya ngomongnya seperti itu. Supaya apa? Karena orang yang menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, kalau dia tidak segera memutus komunikasi yang ada, mulai telepon, WhatsApp, dan email, besar kemungkinan dia akan masuk ke dalam dunia pertama gali lubang tutup lubang. Yang kedua, mungkin akan menjual aset-aset yang ada. Yang ketiga, dia akan dimanfaatkan oleh orang-orang tadi. Ya kan? Semakin Anda biarkan komunikasi ini terjalin dengan debt collector, tahulah Anda. Apalagi ini mendekati akhir tahun 2024. Akhir tahun ini, bank pun mau tutup buku, leasing mau tutup buku, pinjol pun juga seperti itu. Ya kan? Mereka mau hitung-hitungan sepanjang tahun ini kita mendapatkan keuntungan berapa, si debt collectornya targetnya sudah tercapai apa belum, ini mau ganti-ganti semuanya. Ini buat teman-teman semuanya yang harus Anda stabilkan. Habis itu saya mendapatkan informasi, Bang, pinjol yang dipinjam ini bukan pinjol legal, bukan pinjol ilegal, tapi ini pinjol semi legal. Yang mana semi legal ini tidak mempunyai debt collector lapangan. Oke, kalau hanya patokan Anda sebatas debt collector lapangan untuk menandakan bahwa pinjol itu setengah dari resmi, maksud Anda karena dia tidak mempunyai debt collector lapangan, itu asumsi Anda salah. Ya, itu asumsi yang tidak baik teman-teman semuanya. Jadi jangan mau diperbodoh dengan kata-kata itu. Pinjol itu cuma ada dua tipe. Legal satu, ilegal satu. Tidak ada yang namanya semi. Ya, bahasa-bahasa semi ini hanyalah untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda lebih yakin untuk menggunakan jasa mereka yang Anda percayai tadi.
Tujuan mereka ini apa? Supaya Anda benar-benar yakin juga menyerahkan data Anda, akhirnya meminjamlah di tempat itu. Ya kan? Banyak itu pinjolnya yang mereka sampaikan semi. Wata semi. Esikes dia bilang semi. Terus apa lagi? Ada kami mereka bilang juga semi. Ada pundi mereka bilang semi. Ini legal, bukan semi. Ya kan? Pinjam duit mereka bilang semi. Nggak ada teman-teman semuanya. Ya, jadi buat teman-teman, please tolong buka pemikiran Anda. 97 pinjol legal itu yang tersisa ya diupdate oleh OJK per 21 Oktober 2024. Nggak ada OJK menuliskan di sana semi ya. Dan mereka-mereka yang Anda ikuti itu bukan solusi. Bahkan OJK mewarning ya, Anda boleh lihat di sebelah saya ini. OJK mewarning bahaya menggunakan ya joki pinjol. Oke, karena ada keuntungan yang mau mereka ambil dari pencairan yang ada. Yang dirugikan siapa? Pemilik data. Begitu mereka mendapatkan pada tujuannya, Anda akan ditinggalkan begitu aja. Ya, belum lagi penjualan kertas busuk gitu loh. 1.500.000 selembaran kertas, kan gila itu. Ada teman-teman yang mampu ya untuk hal-hal seperti itu. Kadang saya nggak habis pikir juga ini orang-orang kayak mana sih prinsipnya. Dia datang kepada saya menyampaikan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tidak ada uang lagi. Tapi di belakang saya, dia ternyata membayar jasa ini, padahal jasa itu nggak ada. Jasa itu hanya menampung sisa uang yang ada di kantong mereka. Faktanya nggak ada, makanya saya mikir, kok sebegitu tipis ya logika mereka, kok nggak jalan nalar mereka bahwa mereka juga dimanfaatin sama orang-orang ini gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, please tolong kesadaran Anda, yang namanya auto lunas tanpa bayar hanya menggunakan data Anda saja, ya itu nggak ada, itu pemanfaatan yang ada. Makanya melalui video ini saya berpesan buat teman-temanku semuanya, khusus subscriber Medibroni. Kalau memang Anda ingin bebas dari jeratan pinjaman online, Anda benar-benar menyatakan sudah tidak mampu, dan mental Anda tahu bahwa mental Anda itu tidak baik-baik saja. Ketika Anda mendapatkan telepon, mendapatkan WA, mendapatkan email, Anda akan nekat melakukan tindakan apapun. Sesegera mungkin putuslah komunikasi yang ada. Karena itu sumber yang paling berbahaya kalau itu Anda biarkan selalu terjalin dengan para debt collector pinjol yang melakukan penagihan. Ya, dan habis itu, ketika Anda mau mengikuti, mau edukasi manapun terserah, tapi kalau di belakangnya ada yang namanya nuansa-nuansa uang, atau pembayaran ini, pembayaran itu, uang ini, uang itu, tinggalkan aja buat teman-teman semuanya. Ya, tinggalkan aja. Masih banyak orang-orang yang benar-benar ingin membantu Anda gitu loh. Tapi kalau misalnya nawa itu Anda masuk dalam sebuah grup, tapi ada nawa itu, ada niat, wah saya mau ngasih lah sedikit buat beli kopi dan segala itu, kembali ke diri Anda. Tapi jangan dipatokin, Anda harus bayar sekian, Ya, kan ada aja gitu, bayar 5%, bayar 10%, bayar 20% kan. Pokoknya teman-teman semuanya, pertimbangkanlah dengan logika Anda, pertimbangkanlah dengan pemikiran Anda. Kalau saya sih nggak ada kepentingan lain, sejauh Anda mampu, ya kenapa tidak gitu loh. Tapi kalau Anda sudah masuk dalam dunia penipuan, ya jangan menyesal. Ya kan? Tapi kalau Anda rasanya bisa mengikhlaskan uang itu tanpa ada malah setelah jatuh ditimpa tangga gitu loh, Anda tidak ada suatu penyesalan nantinya, ya kembali ke diri Anda. Tapi yang jelas, apapun itu jasa yang mereka tawarkan, backup data, hentikan sebar data, pengalihan, menghapus data, menyelesaikan hutang dengan berhutang, itu semuanya hanya memanfaatkan Anda. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi sadarlah, bukalah pemikiran Anda. Kalau Anda mau bebas dari pinjol, satu-satunya yang bisa menolong Anda adalah diri Anda. Hilangkan ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda, putus semua komunikasi yang terhubung. Saya jamin 100% Anda bebas, tapi bukan selesai hutang sama pinjol. Yang jelas Anda tidak akan diteror lagi, dan Anda tidak akan ditakut-takuti lagi. Hutang di pinjol, satu-satunya risiko BI checking. Ya, satu-satunya risiko BI checking kalau mereka mempunyai akses ke sana. Kalau tidak, fintech data center atau pusat data fintech lending. Di luar dari ini, kalau masih ada risikonya, berarti Anda yang nambah. Ya, ketakutan Anda karena Anda didesak tadi. Makanya saya bilangin, sejak awal ketika Anda sudah tahu tingkat kemampuan Anda ini sudah menurun, sejak awal putus komunikasinya, itu adalah sumber kekuatan dari si pinjol. Oke?
Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Puasa.